2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, kami mengucapkan terima kasih kepada manajer proyek serta co-manajer proyek beserta dosen-dosen prodi animasi yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan mini project based learning kami dalam bentuk Teach Bible. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya, Navari Manulang dengan NIM 4322301056 serta rekan saya, Larissa Sabilillah dengan NIM 4322301060. Berikut adalah list presentasi kami. Judul dari proyek kami yakni filter pembawa solusi. Selanjutnya, tema cerita kami yaitu kami mengambil SDG dengan topik Life Online atau ekosistem darat. Dan dari cerita yang kami ambil itu Slice of Life dan drama. Target audiens kami remaja dengan usia 12 tahun ke atas. Dramatik premis kami yakni Desa Karanganyar baru saja terjadi longsor yang membuat desa tersebut kesulitan mendapat air bersih. Lalu, Sekar, seorang gadis dari desa itu, ingin menjernihkan air kotor dengan membuat filter saringan yang mampu memfilter air kotor menjadi air bersih. Namun, Sekar kurang mendapat dukungan dari warga desa yang memilih membeli air melalui mobil tangki air walaupun harganya mahal. Rasional premis. Mengapa kami memilih cerita ini? Premis yang kami ambil ini tidak secara eksplisit membahas SDG 15. Tetapi, kami bisa mengaitkannya dengan tujuan tersebut dengan merinci bagaimana ekosistem darat di Desa Karanganyar yang terancam akibat longsor dan bagaimana upaya Sekar untuk membuat filter saringan sederhana yang dapat berkontribusi dalam pemulihan ekosistem darat tersebut. Sinopsis. Pengenalan, sebuah desa bernama Karanganyar yang menghadapi hujan besar karena longsor yang mencemari air dengan tanah dan sampah dari wilayah perbukitan yang biasanya menjadi tempat wisata. Di tengah kekacauan ini, seorang gadis muda bernama Sekar memiliki inovasi untuk membuat filter saringan air yang dapat membantu membersihkan air tercemar, menawarkan solusi untuk menyelamatkan tanaman dan hewan yang terinfeksi penyakit di desa tersebut. Treatment pada bagian pengenalan terdapat di scene 1 yakni pemukiman warga di pagi hari, scene 2 di dataran tinggi pada pagi hari juga, scene 3 di daerah sawah pagi hari. Di sini adegan tokoh sudah mulai muncul. Di scene 4 di daerah sungai pada pagi hari, serta yang terakhir ada di scene 5 di kamar Sekar pada pagi hari. Konflik. Sekar berbagi inovasinya kepada kepala desa di Desa Karanganyar. Meskipun penuh semangat menciptakan filter sederhana yang bisa membersihkan air kotor, mayoritas warga desa tidak antusias. Mereka lebih suka membeli air melalui mobil tangki daripada mencoba ide baru ke Sekar. Reaksi ini membuat Sekar ragu untuk melanjutkan pembuatan filter air inovasinya. Treatment pada bagian konflik ada di scene 6 sampai scene 8 yang menjelaskan di mana Sekar mulai membagikan atau menjelaskan idenya kepada kepala desa dan warga, tetapi respon dari kepala desa dan warga menolak ide dari Sekar. Sekar pun pulang dengan lemas dan menundukkan kepalanya. Penyelesaian. Sekar yang awalnya ragu-ragu mendapatkan dorongan baru saat melihat seekor kerbau kurus minum air kotor. Dia memutuskan untuk membuktikan filternya dengan tindakan menyusun bahan sesuai urutan pembelajarannya dan menguji filternya di sungai yang tercemar. Dia memperlihatkan hasil kepada warga desa yang pada awalnya skeptis namun berubah pikiran seketika melihat air sungai yang tadinya kotor menjadi bersih. Dukungan mereka membuat Desa Karanganyar beralih ke penggunaan filter Sekar, membangun lebih banyak filter dan mengatasi krisis air mereka. Sekar berhasil mengembalikan kehidupan yang makmur dengan sumber daya alam yang kembali subur, memastikan air bersih untuk ternak dan warga desa berkat inovasinya. Adapun treatmentnya ada di scene 9 sampai scene 12 yang menjelaskan dari sini muncul keoptimisan Sekar untuk membangkitkan idenya dan mengumpulkan bahan-bahan filter saringannya serta membawa dan membuktikan filternya di depan warga desa. Lalu diakhiri dengan warga membuat filter saringan dengan ukuran besar untuk desanya dan membuat sebagian sawah dapat dialiri air bersih dan ternak yang sakit kembali segar, lalu mulai membajak sawah di desa. Format dan durasi video. Format video dalam bentuk short animation, dalam bentuk MP4, durasi video 2 menit 10 detik. Main karakter, deskripsi visual karakter, bentuk karakter manusia, gaya atau style animasi kartun, detail karakter, warna kulit kuning langsat, warna rambut coklat dan warna pakaian biru dan coklat. One, neat, and bold. Sekar ingin membuat filter saringan untuk desa. Point of view, kesulitan dalam teknis pembuatan filter dan kurangnya dukungan warga desa. Weakness, kurang percaya diri dalam berkomunikasi. Attitude, memiliki tekad kuat dalam memperbaiki dan membantu ekosistem darat. Change,
sabar dalam meyakinkan warga tentang penggunaan filter sehariannya, dan mengajak warga ikut serta memperbaiki ekosistem darat. Penjelasan tampilan berdasarkan mata kuliah serta alasan penggunaan alat dan bahan. Menggambar dasar. Teknik penggambaran dasar ini kami gunakan saat menggambar sketsa karakter di atas media kertas. Budaya visual. Karakter disesuaikan dengan budaya yang ada di pedesaan dan unsur-unsur tradisional, serta menggunakan teknik pada seni kontemporer. Animasi eksperimental. Karakter penggunaan jointed atau puppet pada karakter untuk mempermudah pergerakan karakter. Pengantar animasi. Karakter menggunakan preset, scratch, and squash pada pergerakan karakter yang akan dianimasi. Karakter pendukung. Kepala desa, jenis kelamin laki-laki, warna kulit kuning langsat, warna rambut hitam, dan warna pakaian warna khaki. One need dan goals. Menyediakan air bersih untuk warga. Point of view, menolak ide sekar. Weakness, kurang menghargai ide sekar. Attitude, percaya diri, kepemimpinan, dan kekuasaan desa. Change, percaya terhadap ide sekar dan mendapatkan solusi air bersih. Bu Sulis, berjenis kelamin perempuan, berwarna kulit kuning langsat, warna rambut coklat gelap, warna pakaian kuning dan oranye. One need and goals, air bersih untuk sehari-hari. Point of view, tidak menerima ide sekar. Weakness, terlalu memihak. Attitude, sopan dan tertib. Change, menerima ide sekar dan ikut membuat filter bersama warga. Referensi karakter. Referensi karakter diambil dari anime Artery. Kami mengambil referensi visual karakter dalam film animasi Ghibli Artery dari segi ekspresi dan gaya rambut. Referensi karakter kedua, dari anime Perfect Blue. Anime ini menjadi referensi kami dalam memvisualisasikan karakter dalam bentuk wajah dan bentuk mata, serta menjadi referensi kami dalam bentuk badan. Selanjutnya, world building. Visualisasi lingkungan cerita. Kami telah menampilkan referensi serta hasil dari produk yang telah kami buat. Yang pertama, referensi ini digunakan untuk latar yang menggambarkan suasana pemukiman desa pada proyek kami. Referensi ini kami gunakan karena bisa menggambarkan seluruh sudut pada latar yang akan kami tampilkan. Adegan yang terjadi yakni kegiatan warga desa dan suasana desa pada pagi hari. Latar ini digunakan untuk treatment 1 dan 3. Selanjutnya, referensi ini digunakan untuk latar yang menggambarkan suasana desa saat terjadi longsor pada proyek kami. Latar ini juga menampilkan proses longsor yang menyebabkan dan merusak desa. Adegan pada latar ini yakni fenomena longsor dan ketika Sekar melihat keadaan desa yang sudah rusak serta kondisi air yang tercemar. Latar ini digunakan untuk treatment 1 dan 3. Selanjutnya, pada word building ini, mengapa kami memilih referensi ini? Karena latar yang kami pilih ini menggambarkan suasana kamar Sekar dan ruangan kepala desa. Referensi ini sengaja kami pilih dengan warna yang terang agar suasananya lebih tergambarkan. Adegan yang terjadi pada latar ini yakni saat Sekar ingin membaca buku filter yang ada di kamarnya, serta menyampaikan ide filternya kepada kepala desa di ruangan kepala desa. Latar ini digunakan untuk treatment 1 dan 3. Selanjutnya, word building ini dengan referensi digunakan untuk latar yang menggambarkan bangunan kantor kepala desa dan rumah Sekar di pemukiman desa. Adegan yang terjadi yakni saat Sekar menjelaskan idenya kepada Ibu Sulis dan menunjukkan kemampuan filternya di depan kantor kepala desa, serta adegan di mana Sekar membuat filter di lokasi rumahnya. Latar ini digunakan untuk treatment 2 dan 3. Adapun properti yang kami buat dalam proyek kami, berikut kami telah menampilkan referensi dan hasilnya. Yang pertama ada ember kayu untuk menampung air, selanjutnya ada material pada filter air, yaitu batu kerikil, arang, pasir, ijuk, dan kain, yang berguna untuk menyaring air kotor menjadi air bersih. Selanjutnya ada buku yang dibaca oleh Sekar. Yang kedua, kertas pH tester yang digunakan untuk mengukur tingkat keasaman dalam air. 360 degree. Peluang dijadikan merchandise karakter seperti boneka dan action figure. Cerita dari animasi ini juga bisa diterbitkan menjadi buku atau komik pengetahuan untuk anak-anak. Berpeluang untuk desain pakaian dengan pesan-pesan peduli lingkungan, serta sebagai permainan edukatif berbasis aplikasi atau papan mainan yang mengajarkan tentang keberlanjutan dan inovasi lingkungan. Bagian selanjutnya itu implementasi mata kuliah. Yang pertama, pengembangan cerita. Implementasi kami dengan membuat cerita yang terstruktur sesuai materi pada mata kuliah pengembangan cerita, yakni premis yang memiliki tujuan dan hambatan, serta sinopsis yang berisi deskripsi, cerita, serta treatment yang menjadi fondasi dari setiap adegan proyek yang telah kami buat. Yang kedua, menggambar dasar. Implementasi kami pada mata kuliah ini yakni kami menggambar 2D di kertas dan menggunakan cat air serta membuat latar sesuai referensi yang kami gunakan di atas kertas, serta juga menggambar tumbuhan dan hewan yang telah dipelajari pada mata kuliah menggambar dasar. Yang ketiga, nirmana tubuh. Implementasi pada mata kuliah nirmana tubuh adalah dengan menerapkan prinsip nirmana, tekstur pada latar dan properti, serta karakter yang kami buat agar terlihat teksturnya. Kami juga menambahkan nirmana pada pembukaan dan penutupan video proyek kami. Lanjut,
Ada ide kreatif. Implementasi pada mata kuliah ide kreatif yaitu pembawaan ide menggunakan definisi, analisis berpikir, dan implementasi dari data nyata atau asli dalam bentuk pitch bubble yang telah kami presentasikan berikut. Pengantar animasi. Implementasi pada mata kuliah pengantar animasi yakni penerapan prinsip stress and squash serta prinsip antisipasi dan exaggeration pada pergerakan karakter. Yang keenam, fotografi. Implementasi pada mata kuliah fotografi dengan penerapan norma-norma dalam fotografi dalam pengambilan gambar untuk menciptakan animasi stop motion dan lighting pada suasana pagi pada video. Yang ketujuh, budaya visual. Implementasi pada mata kuliah budaya visual yakni visual adegan karakter, tempat atau pemandangan disesuaikan dengan visual budaya sebuah pedesaan yang ada di Indonesia, serta kegiatan yang sering ada pada pedesaan dan penggunaan unsur tanda yang menggambarkan budaya visual pada animasi. Yang kedelapan, animasi eksperimental. Implementasi pada mata kuliah animasi eksperimental yakni penggunaan benda-benda selain kertas dan penggunaan puppet dalam pembuatan animasi stop motion. Selanjutnya ada dokumentasi visitasi dari dosen. Kami melakukan beberapa dokumentasi visitasi pada dosen sebagai berikut. Sekian dari presentasi kami mengenai mini project based learning kami dalam bentuk pitch bubble. Jika ada kurang dan lebih kata, mohon dimaklumi. Jika ada saran, kritik, maupun pandangan, silakan disampaikan. Sekian dari kelompok kami, kelompok 5. Terima kasih.